kearifan, rahmatan lil alamin gitu loh kalau saya. Maka saya tidak banyak berpendapat dan saya tidak mau berdebat. Mau aku apa berdebat? Aku yakin kalau uripku berdebat kalau awakmu lah. Kan Anda yang punya masalah dengan diri Anda sendiri silakan berdebat dengan diri Anda sendiri. Saya tidak akan berdebat dengan siapapun, saya sudah beres urip saya kok. Tidak ada masalah saya. Agama, bojo, beres kabeh. Masalahnya tinggal satu itu aja. Masalahnya tinggal orang kok mau dibodohi secara ilmiah tentang rokok. Cuman itu loh kalau masalah. Tapi itu nggak usah diterusin. Jadi yang belum clear cuma ini toh. Itu pun saya toleran loh. Itu pun saya tidak memaksakan diri. Saya tidak apa-apa kok. Saya tidak apa, tidak ngerokok juga tidak apa-apa. Cuman Anda jangan tidak jujur kepada rokok. Anda jangan tidak jujur kepada tembakau. Rekam. Anda jangan. Tapi ini juga tidak penting ya. Kenapa Anda mau ditipu oleh Bloomberg? Kenapa Anda menjadi korban dari pertentangan dagang antara perusahaan-perusahaan farmasi melawan perusahaan nikotin? Kenapa Anda pendapat Anda mengenai sehat tidaknya sesuatu itu berdasarkan kapitalis, tidak berdasarkan ilmu? Kenapa Anda tidak mau mengetahui, tidak mau mengakui bahwa rokok kretek itu urusannya bukan kuliner tapi medis? Jadi kalau saya merokok itu obat saya. Tandanya kalau saya tidak merokok, kalau begitu saya tidak merokok, Anda bisa lihat, oh Cak Nun mesti sedang sakit. Kalau saya merokok berarti sehat walafiat. Udah tahu tidak usah diperpanjang soalnya. Dan kita terusin soal tadabbur Mas. Tawaran saya begitu. Jadi kan kayak kita kumpul di sini. Ya terserah kon fakultas opo, terserah kon NU ta Muhammadiyah, tapi ketika kita kumpul, kita bikin apa-apa, outputnya itu teamwork, kejujuran, kebijaksanaan bersama kan begitu. Pokoknya kita hindarkan segala hal yang menciptakan friksi. Kalau di Indonesia Mas, friksi itu kalau di atas itu memang dibikin. Kalau di bawah itu karena tidak ada tadabbur. Jadi kalau di bawah kan misalnya ada masjid-masjid yang Anda kalau sholat di situ dipel. Kalau weweh ditumplek gitu loh Mas ya. Kenduran itu haram, tahlilan haram gitu-gitulah. Itu yang bikin orang bertengkar. Itu yang asli memang dari tafsir-tafsir Islam yang melahirkan perpecahan. Semua tafsir itu semua melahirkan perpecahan. 100%. 4 mazhab coba. Emang Syafi'i, Hanafi, Hambali, satunya Syafi'i, Maliki, emangnya dia pernah mau bikin mazhab? Yo tanya sama dia. Anda ke kuburan sana. Tanya, panjenengan riyen ndamel mazhab nang mboten? Ora aku. Aku iki meng ditakoni wong aku jawab. Kok terus dadekke mazhab? Kok terus dadekke aliran? Kok terus dadekke institusi? Kok jadi brand, jadi label? Mereka tidak punya niat seperti itu. Itu loh. Maka saya seluruh gerakan saya itu tak ancam dadi aliran tak tuh nyuraimu kan. Pokoknya tidak boleh ada label, tidak boleh ada kultus, tidak boleh ada institusi yang di wilayah kita tidak boleh. Saya bikin ini kalau Anda orang NU supaya NU Anda lebih NU dan lebih Islam. Anda tetap NU ojo terus pindah ikut golongan saya bukan golongan. Saya ini ruang. Saya bukan perabot kan itu. Kira-kira Mas, soal terserah Anda sekarang bagaimana. Nek perasaku itu. Nah, kalau kita di Australia kok terkontaminasi oleh pertarungan yang ndak itu. Anda tahu nggak ISIS sudah ndak ada sekarang. ISIS ini sekarang di Timur Tengah udah ndak ada. Nggak tahu tuh Anda. Nggak tahu dari mana Anda akan tahu berita seperti itu. Nggak ada ISIS, sudah habis sekarang. Hari ini. Ayo piye carane kowe ngerti. Aku kowe percaya karo medsos, percaya karo media massa pekok kayak orang ngerti apa-apa ya. Beneran loh Mas. Padha pekoke. Loh, ini ISIS udah nggak ada Mas, sudah habis. Dihabisin sekarang. Cuman karena yang menghabisi ini bukan
Amerika, bukan Inggris, bukan Saudi, tidak diberitakan. Gitu loh Mas. Jadi orang boleh orang dimuat berbuat baik asal pro penguasa kan gitu Mas. Jadi kayak saya bikin nakian kayak gitu ya, 40.000, 30.000, 20.000 terus menerus sampai pagi. Tidak pernah satu kata pun untuk keluar di media massa. Kan gitu. Meskipun aku ya gak paten rek, gak karena urusan aku gitu ya. Di YouTube keluar. Loh, YouTube Terbongkar kan lah. enggak, kalau YouTube itu memang oleh Allah dikasih dibikin untuk saya. Ya Allah menciptakan proses sehingga menjadi internet dan YouTube itu memang itu hadiah untuk saya. Karena saya kan keluar dari media massa tahun 98. Saya keluar dari Kompas, Tempo, semua TV semua saya tidak mau masuk. Sampai hari ini saya tidak mau. ILC memaksa saya tapi kan bolehnya rekaman tok. Tapi saya disuruh datang tidak akan mau. Jadi sejak tanggal 22 Mei 98 saya off dari semua media massa. Terus Tuhan kasih YouTube. Yes. Sekarang bangkrut media-media. Bangkrut. Wong kamu menayangkan sesuatu yang tidak laku, terus kamu pikir kalau yang laku itu cengengesan gitu. Wayang wong mati. Semua mati, tidak ada lagi. Pelawak itu mati, Mas. Mana ada pelawak sekarang? Sing ono wong cengengesan. Kita tidak melahirkan lagi Bagito. Apalagi kok Bagio. Basio. Tidak ada lagi manusia sekali itu. Karena dibunuh semua. Kayak Got Talent itu nanti bunuh juga. Avi bunuh juga. Bunuh itu maksudnya gitu. Digedek-gedek no juara. Terus begitu gak payu buang. Itu semua gitu. Bikin berhala, disembah, nggak laku, buang. Tiap hari bikin berhala tuh TV. Jadi kalau yang namanya iblis dan dajjal itu benar-benar media massa di Jakarta itu, Mas. Dan itu bilang sama mereka bahasa ngomong gitu, nggak ada masalah. Ono wonge tak omong ngono. Kan mulane kon dodol bakso ya tarek. Lah apa kon kabeh dadi wartawan ngene-ngene iki. Jual bakso sini. Halal jelas. Sana agennya Bu Ade sana. Langsung dari sponsor ini. Ya gitu Mas kira-kira ya. Monggo. Ini saya agak melebar ke media segala ya. Ayo silakan. Yang input. Ya, tapi Cak Nun enggak terkait sama CNN kan itu. Belum tahu artinya Cak Nun. Mohon dijelaskan. Cak Nun Network. Ada yang menafsirkan Cak Nun Najib. Suka-suka. Utangnya nih, cangkemmu menengah itu. Di Indonesia itu Mas, orang pakai jaket, pakai kaos itu apa dia pernah baca apa yang enggak pernah. Terus opo ae pokoknya ono kaos digawe. Masuk ISIS ya digawe. Termasuk kalau arit ya? Iya, termasuk kalau iya, bagi dia itu kaos. Jadi hari pagi ini becak kaos PDIP, engko ternyata kudanan terus ganti kaos P3 ya gak masalah. Indonesia tidak ada hubungannya itu. Cak, Ya. Nun sewu. Di sini kan ya bukan permasalahan. Di sini kan banyak apa namanya kalau kita dengar khotbah gitu, terutama khotbah Jumat. Itu selalu yang diangkat dalam awal dari khotbah Jumat itu sendiri itu selalu bahwa bid'ah itu adalah semua bid'ah itu ada dolalah. Jadi hadis tentang bid'ah yang dolalah gitu. Cak. Terus itu yang mungkin menjadikan ya salah satu sebab kenapa ada sedikit perpecahan, ada sedikit friksi antara yang mengatakan bahwa bid'ah itu dolalah dan sebagainya dengan yang menganggap bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau lo Cak Nun gimana Cak? Nah, mereka menjelaskan nggak bid'ah itu apa? Kan khotibnya mestinya ngomong gitu. Saudara-saudara, gedok itu terbuat dari ketela pohon. Ketela pohon itu ditanam di tanah yang begini. Ada ularnya yang membawa gini-gini, maka gedok itu haram, gitu. Nah kalau bid'ah itu dolalah,
dijelasin dulu bid'ah itu apa, dari epistemologinya ya, harafiahnya, baru maknawiyahnya kan gitu. Lah enggak, moro-moro bid'ah haram ngono toh. Lah ngono iku cangkeme arek-arek iku. Apa? Belum tahu CNN. Maksud saya gini, mbok dijelaskan dulu supaya, makanya kan saya bilang kalau tadabbur enggak mungkin dia gitu. Kalau pakai tadabbur, sebenar apapun saya, belum tentu saya omongkan. Saya harus membaca forum, saya harus membaca responden saya. Meskipun saya bernafsu ingin ngomong sesuatu hal, saya tahan. Makanya acara kita bisa 8 jam, Anda tahu. 8 jam karena saya tidak mungkin melukai mereka, tidak mungkin mengecewakan mereka secara agak ekstrim. Sehingga mereka kerasan sampai jam piro ae kerasan, jam 3, 4, 5. Nek gak ono subuh mesti bablas jam 8, jam 9. Untung ada subuh. Gitu Mas. Karena kita menjelaskan semua. Jadi saya ingin Mas, Allah itu Al-Badi. Jadi Allah itu Maha Pembid'ah. Terus kan piye nek bid'ah iki dolala, tak kandhane Gusti Allah, sampean dikek dolala sampean. Bid'ah itu sekali lagi bid'ah itu apa ya? Membikin sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Misalnya Gusmus mengatakan itu kalau sampai Jumatan ditambahin itu bid'ah besar. Oh, tapi Gusmus juga gak jelas no ya. Maksudnya bid'ah besar ya apa kan seolah-olah Jumatan atau di apa gerakan 212 itu bid'ah segala macam. Lu memang bid'ah. Belum pernah ada orang 7 juta Jumatan di jalan raya kan gitu. Itu kan bid'ah namanya. Apa namanya, gabungan antara 7 juta Jumatan sama jalan protokol, itu bid'ahnya di situ. 7 jutanya enggak bid'ah, Jumatannya enggak bid'ah, jalan protokolnya bid'ah. Begitu digadokno. Bid'ah itu sama dengan kopi dikai sambel, bid'ah. Nek gak percaya coba ambil kopi terus kasih sambel.